sebagai kampus kerakyatan dengan tradisi intelektual yang panjang dalam menjaga jarak dari kekuasaan. Namun, para mahasiswa mempertanyakan, apakah UGM masih menjadi mercusuar moral ketika berhadapan dengan presiden yang alumninya sendiri? Kontroversi tentang keaslian ijazah Jokowi memang bukan hal baru. Meskipun Bareskrim Polri telah menghentikan penyelidikan dan menyatakan ijazah tersebut sah, keraguan tetap bertahan di ruang publik dan akademik. Hal itu dipaparkan oleh sikap UGM yang sejak awal enggan membuka akses verifikasi data secara transparan, termasuk kepada pihak penggugat seperti Bambang Trimulyono yang berupaya menguji keaslian ijazah lewat jalur hukum. Rektor Ova Emilia dianggap lebih sibuk membangun narasi pembelaan ketimbang menjawab secara akademis dan legal pertanyaan mendasar. Apakah benar Jokowi lulus dari UGM tahun 85? Seharusnya kampus bersikap objektif, bukan malah jadi corong pembela presiden. Kami mempertanyakan independensi akademik UGM hari ini, ujar salah satu anggota BEM dalam konferensi pers. Pernyataan BEM KM UGM juga memperkuat gelombang kritik dari kalangan akademisi kampus yang sebelumnya sudah menyuarakan protes melalui petisi Bulak Sumur. Petisi yang dirilis 31 Januari 2024 itu berisi tuntutan kepada Presiden Jokowi untuk kembali ke rel demokrasi dan berhenti mengintervensi sistem hukum maupun proses pemilu. Sayangnya, suara dari internal kampus ini justru dianggap angin lalu. Tidak ada respon berarti dari pihak rektorat. Kini, mahasiswa mengambil alih peran tersebut dengan cara yang lebih konfrontatif. Aksi BEM KM UGM tidak hanya mengguncang internal kampus, tetapi juga menimbulkan efek domino pada persepsi publik. Di media sosial, kritik mengalir deras. Sebagian alumni bahkan menyuarakan kekecewaannya terhadap sikap kampus yang terkesan tunduk pada kekuasaan. Sebagai alumni, saya sedih. Dulu kami diajarkan berpikir kritis, tapi sekarang kampus seperti takut pada kebenaran, tulis seorang alumni UGM di platform X. Sementara itu, beberapa orang tua mahasiswa menyampaikan keraguan untuk mengizinkan anak mereka berkuliah di UGM jika lembaga ini gagal mempertahankan prinsip independensi akademik. Dalam video komentarnya, Rocky menyebut sikap UGM sebagai kejatuhan moral institusi akademik karena lebih mengutamakan kenyamanan kekuasaan ketimbang kebenaran ilmiah. Ada kesempatan selama 10 tahun UGM untuk menanam nilai moral, menanam nilai-nilai kejujuran akademis, menanam pohon pengetahuan yang basisnya adalah kepekaan terhadap protes, dan itu yang tidak terjadi bertahun-tahun. Selama 10 tahun UGM menjadi pembela Jokowi. Pada akhirnya mahasiswa yang masuk hari ini, yang setelah 10 tahun, yang pada waktu itu mungkin mereka masih SMP, dan setelah jadi mahasiswa mereka mengerti bahwa kampus yang mereka masuki itu adalah kampus yang bobrok secara etis dan moral tuh. Kan itu penanda pertama tuh. Bayangkan misalnya soal ijazah itu UGM nggak bisa selesaikan sehingga akhirnya mesti dicari cara supaya dibenarkan bahwa ijazah itu asli, lalu pergi ke sebuah laboratorium yang biasanya mengurus hal-hal yang kriminal. Kan ini konyol betul kan. Satu wilayah akademis di ruang-ruang kelas Gajah Mada itu tidak lagi bekerja untuk menjamin bahwa kejujuran para pemimpinnya itu akan dipercaya oleh publik atau minimal dipercaya oleh sivitas akademisnya sendiri. Rocky juga memuji langkah BEM KM UGM sebagai wujud keberanian intelektual mahasiswa yang tidak mau dikooptasi dalam permainan kekuasaan yang merusak moral universitas. Sungguh paradoks akademis bahwa mahasiswa UGM meminta rektornya memberi mosi tidak percaya pada presiden atau pada lembaga negara atau pada pemerintah tuh. Kan kita ingin lihat bagaimana tekanan publik terhadap isu Jokowi ini akhirnya diselesaikan oleh Bareskrim. Kan konyol bahwa untuk membuktikan sesuatu yang bisa diselesaikan secara etis atau dengan sistem pembuktian akademis di UGM sendiri tidak mau melakukan itu, sehingga mesti kirim itu ke
ke Barreskrim, kan sebetulnya itu yang terjadi. UGM tidak mampu untuk memenuhi permintaan etis terhadap pembuktian legalitas itu. Sejumlah pengamat juga menilai isu ini bukan sekedar urusan internal kampus. Jika keaslian ijazah Jokowi terus dipersoalkan secara etis dan akademis, hal ini bisa mengarah pada krisis legitimasi politik, terutama karena pemilihan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, masih berada dalam sorotan publik pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Legitimasi Jokowi sebagai presiden berkaitan langsung dengan keabsahan pemilu. Jika dasarnya bermasalah, maka produk politiknya pun juga dipertanyakan, ujar pengamat dari Universitas Indonesia. Rocky Gerung menambahkan, hal ini adalah bom waktu moral bagi seluruh elit yang ikut melanggengkan pembenaran tanpa verifikasi. Ke kalkulasi akademis saya, wakil presiden pada akhirnya akan ada di dalam sorotan terakhir itu. Kalau ijazah ini dinyatakan asli, juga akan menimbulkan masalah panjang, maka sangat mungkin sebaiknya ada semacam kelegaan dari Presiden Jokowi untuk menyatakan bahwa dia memang sudah tidak punya ambisi lagi. Selama dia masih punya ambisi, selama Gibran jadi sasaran, karena kapasitas Gibran yang dipersoalkan terus oleh netizen terutama. Selama Jokowi punya ambisi, maka soal ijazah palsu ini juga akan jadi alat kulik-kulik nanti para netizen ketika Jokowi mulai menegaskan diri sebagai pemimpin politik untuk menyeberangkan Gibran ke 2009. Apalagi kalau Presiden Jokowi misalnya memimpin partai PSI, ya itu sasaran perluasan isu ini akan makin besar tuh. Jadi kalkulasi ini di dalam analisis saya akan menyebabkan dua hal. Pertama, Presiden Prabowo akan terganggu secara psikopolitik karena dia menginginkan ada stabilitas, sementara stabilitas tidak bisa dicapai dan tidak bisa diakhiri hanya dengan bahkan hasil sidang pengadilan nanti. Yang saya maksud, seandainya pun sidang pengadilan entah dengan cara apa itu memenangkan Jokowi, tetap rakyat menganggap ini tidak benar tuh. Apalagi kalau dikaitkan dengan kapasitas Pak Wakil Presiden yang sedang dipersiapkan oleh Pak Jokowi. Orang akan makin menganggap bahwa oh ya, itu ijazahnya dinyatakan palsu supaya dia masih punya legitimasi untuk menuntun putranya. Kan kita harus tiba pada analisis yang setajam itu atau yang sefinal itu. Jadi